31. Ariana. Adrian. Wina yang baru saja datang ke apartemen Ariana dibuat terkejut melihat Adrian dan Ariana berpelukan di sofa. Apakah dua makhluk yang biasanya selalu berdebat itu mulai akur? Wah, sepertinya dia ketinggalan banyak. Jangan-jangan mereka udah jadian, pikir Wina. Padahal itu tidak seperti kelihatannya. Saat melihat mata sembab Ariana, Wina semakin melotot. Lo bikin dia nangis. Lo apain dia? Pekiknya. Meski terlihat tak peduli, sebenarnya Wina itu selalu mengawasi keadaan Ariana. Adrian gelagapan. Bukan gitu, nanti gue jelasin. Gue bawa Ariana ke kamarnya dulu. Ariana yang sudah tertidur pulas sama sekali tidak terganggu dengan perdebatan dua orang itu. Pria itu menggendong Ariana pelan-pelan menuju kamarnya. Adrian membaringkan Ariana di kasurnya, kemudian menyelimuti tubuh gadis itu sebatas dada. Jangan sedih lagi, sayang, bisiknya, lalu mengecup kening Ariana dan keluar pelan-pelan dari sana. Tak lama kemudian Adrian kembali menghampiri Wina yang sudah menunggunya dengan raut mengintimidasi. Lo apain dia sampai nangis? Awas ya, kalau lo berani macem-macem, cecar Wina sambil berkacak pinggang. Adrian mengangkat kedua tangannya. Santai dong, gimana ya? Adrian menggaruk tengkuknya bingung harus menjelaskan dari mana. Wina menyipitkan matanya. Ya gimana, lo macem-macem sama dia, mending lo duduk dulu, biar tenang, oke? Tawar Adrian. Wina mendengus sebelum melangkah ke sofa panjang. Adrian juga ikut duduk di single sofa. Buruan lo ngomong yang jelas, sentak Wina galak. Wina dan Ariana itu memang sama-sama galak ternyata. Padahal Adrian pikir, Wina akan sedikit lebih santai, tapi ternyata kalau sedang marah ya sama saja. Gini-gini, tadi itu gue ajak Ariana ketemu nyokap gue, mereka masak bareng, terus makan siang bareng, udah kayak pasutri sama mertua gitu kan. Abis itu Ariana pamit pulang, gue yang gelemen langsung nganterin dia dong, jelas Adrian dengan kenarsisan yang tidak pernah hilang. Wina memutar bola matanya malas. Pasti saja Ariana sering mengeluhkan tingkah narsis Adrian. Ternyata benar, kenarsisan Adrian itu benar-benar overdosis. Baru juga sekali menghadapinya Wina sudah jengah, apalagi Ariana yang harus menghadapinya setiap hari. Terus ya dia cerita tentang, ya lo juga kayaknya tahu, lanjut Adrian. Wina menghela napas. Tentang orang tuanya, Adrian mengangguk. Gue sebenarnya pengen marah karena lo bikin dia nangis, tapi satu sisi gue juga harus bilang makasih sama lo. Lah, gimana itu maksudnya? Adrian tak paham. Adrian mengernyit. Makasih? Buat apa? Tanya Adrian bingung. Mau marah kok malah bilang makasih. Wina kembali menghela napas berat. Dia bahkan gak pernah nangis depan gue. Lo emang bikin dia nangis tapi bukan sepenuhnya salah lo. Lo juga yang udah tenangin dia. Dia nggak pernah nunjukin sisi lemahnya sama siapapun. Dia lebih milih ngurung diri di kamar daripada nangis depan orang lain. Dia emang sensitif kalau masalah keluarganya. Janji ya sama gue untuk selalu jaga dan dukung dia. Gue emang belum lama kenal sama lo, tapi gue harap lo bisa gue percaya. Jadi, ucap Wina sambil menggebrak meja. Astagfirullah. Adrian yang sedang menyimak omongan Wina sontak terlonjak kaget saat Wina tiba-tiba meninggikan suaranya. Lo ngapain gebrak meja segala? Bikin kaget aja. Kalau Ariana bangun gimana? Wina malah cengengesan. Kan biar dramatis aja kayak di film-film. Kalau marah tuh sambil gebrak meja. Ngarang aja lo. Untung gue nggak punya penyakit jantung. Kalau ada apa-apa gue tuntut lo. Ancam Adrian. Wina mengibaskan tangannya. Halah. Lebay banget lo, cibirnya. Pokoknya lo nggak boleh nyakitin dia. Lanjut Wina sambil menunjuk Adrian. Adrian tersenyum kecil. Tanpa lo suruh pun, gue bakal selalu jaga anak. Gue udah menjadikan itu tugas gue jauh sebelum ini. Wina mengernyit bingung. Jauh sebelum ini, emang lo pernah deket sama Ariana sebelum ini? Kapan? Kok gue gak tahu? Gini-gini juga gue selalu ngintilin Ariana. Tanya Wina. Adrian menggaruk pelipisnya. Maksud gue ya selama gue jadi asisten Ariana, kan udah lumayan lama juga. Maksud gue sebelum ini itu ya kemarin-kemarin, kilahnya. Adrian seakan menyadari telah salah bicara langsung mengalihkan pembicaraan. Udah sore nih, gue balik ya. Pamitnya, Wina mencebik karena pertanyaannya tak dijawab. Ya udah sana balik,
Ketusnya, untung saja Wina tidak bertanya lagi. Lo tungguin dia di sini, ya. Nanti kalau Ana udah bangun, kabarin gue, oke. Wina menaikkan sebelah alisnya. Ngapain juga gue harus ngabarin lo kalau Arin udah bangun, emang lo siapa? Gue emang niat nginep di sini malam ini. Adrian bersedekap dada. Tadi lo minta gue jagain dia, ya berarti gue harus selalu tahu kondisinya dong. Kenapa nggak lo tungguin aja coba dia sampai bangun? Tanya Wina. Ya, Adrian juga inginnya seperti itu, tapi ada urusan yang harus segera dia selesaikan. Lagi pula dia takut hampir keceplosan lagi seperti tadi, bisa gawat nanti. Ya udah sana pulang. Adrian yang sudah berjalan ke arah pintu kembali berbalik, dan mengambil bungkusan di atas meja. Wina yang sedang bermain ponsel langsung mendongak. Mau ngapain lagi? Ada yang ketinggalan. Adrian menyerahkan bungkusan itu pada Wina. Nanti tolong lo angetin buat makan malam Ariana, dari nyokap gue. Wina melirik bungkusan itu, lalu menyambarnya. Jadi ini isinya makanan, kenapa nggak bilang dari tadi? Tanya Wina antusias. Wina gitu loh, mana tahan kalau soal makanan. Adrian berdecak. Itu buat Ariana, bukan buat lo. Wina mencibir. Iya gue tahu, tapi gue minta dikit gak apa-apa, iya. Dasar, terserah. Asal jangan lo habisin. Ingat itu spesial dari nyokap gue buat calon menantunya. Iya, bawel banget. Pulang sana lo. Adrian berjalan santai di lobi apartemen dengan kedua tangannya yang dimasukkan ke saku celana. Pria itu mengenakan kacamata hitam yang pria itu bawa di saku kemejanya. Seorang pria berpakaian necis menghampiri Adrian di lobi. Pria bersetelan necis itu menunduk hormat pada Adrian. Tuan besar sudah menunggu Anda, Tuan, ucap pria itu sambil membukakan pintu mobil untuk Adrian. Adrian hanya menjawab dengan anggukan singkat. Setelah itu keduanya masuk ke dalam mobil dan mobil yang membawa mereka pergi dari sana. Bersambung 32. Masa libur Ariana sudah berakhir, kini waktunya beraktivitas seperti biasa. Adrian sudah standby ketika Ariana membuka mata, semua keperluannya sudah tersedia di tempat. Padahal dengan asisten-asisten sebelumnya, Ariana tak memperbolehkan mereka masuk kamarnya. Asisten sebelumnya hanya diperbolehkan masuk ke dalam walk-in closet yang berada di samping kamar Ariana. Sebenarnya juga Adrian tak diperbolehkan, tapi pria bebal itu seolah punya aturan sendiri. Jadi ya sudahlah, daripada terlalu banyak berdebat yang berpotensi menaikkan tensi darah, lebih biarkan saja selama dia bisa profesional. Toh, Adrian memang tidak akan mendengarkan perintahnya. Sapaan, selamat pagi, Ana, tak pernah terlewat setiap pagi. Meskipun jadwal syuting Ariana di siang hari, Adrian sudah datang ke apartemen Ariana sejak pagi buta. Meskipun jadwal syutingnya sore atau malam, Adrian akan tetap datang di pagi hari, lalu pulang dan kembali lagi sesuai jadwal yang seharusnya. Seperti hari ini, jadwal syuting Ariana adalah pukul 5 sore nanti, tapi Adrian sudah datang sejak pukul 8 pagi. Katanya, dia harus memastikan Ariana tidak terlambat sarapan atau lupa minum suplemen multivitamin. Padahal Ariana kan bukan bocah yang harus diawasi 24 jam gitu. Adrian malah berkata, udah gak apa-apa, anggap aja gue lagi latihan jadi suami idaman buat lo. Bodoh amat lah. Besok-besok, kalau jadwal syuting gue sore atau malam lo nggak perlu datang dari pagi, kata Ariana sembari menyuap sarapannya. Buat Chef Adrian tentu saja. Selama beberapa bulan ini, Ariana menjadi jarang memasak dan membersihkan apartemennya karena semua sudah dikerjakan oleh Adrian. Gue udah biasa kayak gini, lagian gue nggak akan ganggu lo. Cuma memastikan kalau lo dalam keadaan baik-baik aja, kila Adrian. Meski sebenarnya juga karena ingin berduaan lebih lama dengan Ariana, tapi tidak mungkin kan dia diam saja di sana. Jadi agar dirinya lebih berguna dan tidak berpotensi diusir Ariana, akhirnya pria itu menyibukkan diri di sana. Toh, sambil menyapu juga masih bisa ngobrol dengan Ariana. Ariana mendengus. Gue bukan bocah atau manula kali, nggak perlu diawasin terus. Orang tua gue aja nggak pernah datang ke sini, kalau ada apa-apa paling cuman telepon atau nyuruh bawahannya ke sini. Adrian berdeham, yah, jangan gitu dong, gue kan pengen jagain lo. Jadi gue harus memastikan kalau lo selalu baik-baik aja. Lagian beda dong, kalau mereka orang tua lo, gue itu pasangan masa depan lo, yang akan menemani lo sampai akhir hayat. Kenapa?
Karena gue sayang sama lo, gue nggak mau lo sedih apalagi sampai terluka. Hari ini Ariana tidak bisa berangkat syuting karena terserang demam tinggi. Wina sudah menghubungi sutradaranya kalau hari ini Ariana tidak bisa hadir. Sakitnya Ariana diketahui saat Adrian yang datang pagi-pagi seperti biasanya, dikejutkan dengan keadaan Ariana yang menggigil dan mengigau, juga wajahnya yang terlihat pucat pasi. Setelah 1 jam menunggu dan tidak ada tanda-tanda Ariana akan keluar, jadi Adrian langsung membuka kamar Ariana. Entah kenapa firasatnya tiba-tiba tidak enak. Ternyata benar, Ariana sedang sakit. Untung saja, pria itu nekat masuk. Adrian menyingkap selimut yang menutupi tubuh Ariana. Nah, lo sakit. Saat Adrian menyentuh keningnya, suhu tubuh Ariana sangat panas. Pria itu langsung bergegas mencari kotak obat, baskom, dan handuk untuk mengompres Ariana. Suhu tubuh Ariana mencapai 39 derajat C saat Adrian mengeceknya menggunakan termometer. Pria itu kembali lagi ke dapur untuk membuat bubur dan susu hangat. Sayang, bangun dulu. Aku udah bikinin kamu bubur. Adrian duduk di sisi ranjang, lalu menepuk pipi Ariana beberapa kali. Ariana membuka matanya yang sayu dan memerah. Adrian, lirihnya, iya, gue di sini. Makan dulu ya, gue udah buatin bubur buat lo. Ariana menggeleng samar. Gue nggak lapar, katanya dengan suara parau. Sayang, lo harus makan dulu biar ada tenaga. Tapi minum obatnya nanti. Gue nggak nemuin obat di sini. Ariana kembali menggeleng. Lidah gue pahit. Adrian mengusap kepala Ariana yang sedang dikompres. Gak apa-apa, lo tetap harus makan sedikit-sedikit. Gue suapin, ya. Kemudian Adrian menghubungi Wina untuk menanyakan obat apa yang biasanya Ariana konsumsi ketika demam, karena tidak ada obat penurun demam di kotak obat. Adrian menelpon seorang dokter kenalannya untuk datang ke apartemen Ariana. Dokter itu berkata kalau Ariana hanya terlalu kelelahan, jadi hanya perlu istirahat beberapa hari dan akan kembali pulih seperti sedia kala. Dokter itu juga meminta Adrian untuk membeli beberapa obat dan vitamin untuk Ariana. Adrian menunggu Wina hingga datang, barulah ia menuju apotek untuk membeli obat. Dengan raut panik yang tak bisa Adrian tutupi, ia setengah berlari setelah membeli obat. Untung saja di lantai dasar apartemen ini tersedia apotek. Ini obatnya. Adrian menyodorkan obat yang ia beli dengan keringat bercucuran di sekitar pelipisnya, napasnya juga tidak beraturan. Lo lari, lo bangunin Ariana dulu mendingan, tadi udah gue suapin, sekarang tinggal minum obat, ucap Adrian tanpa menjawab pertanyaan Wina, karena tanpa dijawab pun sudah jelas jika memang Adrian terlihat sangat khawatir. Setelah minum obat, Ariana kembali tidur. Suhu tubuhnya sudah mulai menurun, hanya saja ia masih terus mengigau. Mengigaukan ibunya, itu berarti Ariana sakit karena terlalu merindukan orang tuanya. Lo punya kontak nyokapnya Ariana kan? Tanya Adrian pada Wina. Punya. Emang kenapa? Tanya Wina. Lo nggak akan kasih tahu dia kalau Ariana sakit. Wina tersenyum miris. Oke, gue telepon nyokapnya biar lo juga tahu responnya gimana. Wina mengeluarkan ponselnya dan mendial nomor ibunya Ariana. Deringan kelima telepon itu baru terjawab. Wina mengaktifkan loudspeaker agar Adrian juga bisa mendengar percakapan mereka. Ada apa, Wina? Jawab suara di seberang sana, to the point. Ini, Tante, aku mau ngasih tahu kalau Ariana demam tinggi dari tadi pagi. Terdengar suara langkah kaki di seberang sana. Udah disuruh minum obat. Udah, Tan. Udah makan juga. Bilangin, semoga cepat sembuh. Udah dulu ya, Tante mau meeting. Kemudian telepon terputus sepihak, tanpa salam pembuka ataupun penutup. Responnya cuma kayak gitu doang. Bahkan nada bicaranya aja nggak kedengeran khawatir sama sekali. Dia lebih mentingin meeting daripada kabar anaknya. Udahlah, udah ada lo sama gue kan. Ariana pasti cepat pulih, dia kuat. Setelah mengatakan itu Wina masuk ke kamar Ariana, meninggalkan Adrian yang masih termenung di ruang tamu. Harusnya gue datang lebih awal, gumam Adrian bermonolog. Bersambung.